Untuk persiapan angkutan lebaran ini, dari sisi pelabuhan, kami memang sudah menyiapkan sarana dan prasarana. Jadi, untuk di Merak dan Bakau itu ada 7 dermaga berpasangan yang sudah siap. Dan untuk tahun ini ada yang sedikit berbeda karena ada dermaga 2 yang, kapasitasnya itu kita tingkatkan. Tahun ini juga hampir sama dengan tahun lalu, karena memang kita akan menyiapkan pelabuhan, perbantuan di Ciwandan. Nah, lebaran tahun ini kan kita jatuh kalau saya nggak salah kan di Rabu atau Kamis, Rabu dan Kamis gitu ya. Nah, kemudian cuti bersamanya Senin dan Selasa gitu loh. Nah, kami prediksi sih sebenarnya puncaknya mungkin akan terjadi di hari Sabtu atau Minggunya gitu loh ya. Which is itu adalah sekitar tanggal 4 kalau saya nggak salah. Hari April ya, Bu, ya? Sabtu tanggal 6 dan 7 diperkirakan ada kenaikan sekitar 15% atau dari 5 juta menjadi 5,7 juta orang yang menyeberang. Sementara kalau kendaraannya naik sekitar 14% dari 1,2 juta menjadi 1,3 juta unit. Halo Tribuners, saya Nitis Hawaroh dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry, yaitu Ibu Selvi Arifin yang hari ini sudah hadir di studio Tribunnews. Kali ini beliau akan menjelaskan bagaimana kesiapan dari transportasi penyeberangan dalam menghadapi angkutan lebaran di tahun ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Nitis. Gimana Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, semoga Mbak Nitis baik juga ya. Iya, Ibu tadi saya sempat menyinggung kalau kita akan berbincang mengenai sektor transportasi untuk mendukung kelancaran arus mudik lebaran. Nah, ASDP itu kan menjadi satu pionir ya Ibu ya untuk mendukung kelancaran, di mana pemudik bukan hanya yang menggunakan motor, mobil, bahkan angkutan besar pun menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, sejauh ini Ibu persiapannya tuh baik dari sarana maupun prasarana seperti apa Bu untuk menghadapi angkutan lebaran tahun ini Bu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nitis. Jadi memang betul kami adalah operator ataupun penyedia sarana pelabuhan juga penyeberangan. Jadi ada 2 peran kami sebagai BUMN. Yang pertama sebagai operator pelabuhan itu kami memang menyediakan sarana pelabuhan baik dari kapal-kapal untuk bersandar maupun juga para pengguna jasa yang mau melalui pelabuhan kami untuk menyeberang ke beberapa titik yang lainnya gitu ya. Kemudian juga kami sebagai operator kapal, kami punya kapal yang memang digunakan pengguna jasa untuk menyeberang dari satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk persiapan angkutan lebaran ini dari sisi pelabuhan kami memang sudah menyiapkan sarana dan prasarana. Jadi untuk di Merak dan Bakau itu ada 7 dermaga berpasangan yang sudah siap. Dan untuk tahun ini ada yang sedikit berbeda karena ada dermaga 2 yang kapasitasnya itu kita tingkatkan. Jadi dari 3.000 JRT, JRT itu ada gross tonnage, yaitu kapasitas kapal. Sekarang kita tingkatkan menjadi 10.000 kapasitasnya, jadi hampir 3 kali lipat. Ini dampaknya apa sih? Dampaknya tentu nanti dermaga ini bisa disinggahi kapal yang besar sehingga bisa membantu percepatan pengangkutan kendaraan, seperti itu. Kemudian juga ada penambahan kayak fasilitas travelator, jadi nanti ada eskalator yang modelnya langsung kayak agak landai naik gitu ya. Itu bisa digunakan untuk para pengguna jasa mungkin yang bawa barang gitu ya, jadi bisa lebih nyaman seperti itu. Kemudian juga nah, untuk tahun ini juga hampir sama dengan tahun lalu karena memang kita akan menyiapkan pelabuhan perbantuan di Ciwandan. Jadi memang kalau seperti tahun lalu, kalau mungkin Mbak Nitis ingat, untuk kendaraan motor dan kendaraan logistik kita pisah gitu ya. Jadi mereka langsung kita arahkan ke Ciwandan, kemudian tahun ini yang kendaraan pribadinya difokuskan di Merak dan Bakahuni, seperti itu. Oh Bu, yang dermaga 2 yang ditingkatkan itu di Pelabuhan Merak ya Bu? Di Pelabuhan Merak. Oh oke Bu. Bu, berarti itu termasuk dari peningkatan infrastruktur ya Bu ya untuk di tahun ini ya? Betul. Kalau kemarin kan kita melihat ada perluasan ini parkir. 1.000 untuk mobil. Oke Bu. Bu, terkait puncak arus mudik Bu, kemarin dari Kemenhub udah mendeklarasikan kalau Kemenhub itu memprediksi puncak arus mudik itu bakal terjadi di H-2 atau di 8 April. Kalau prediksi dari SDP sendiri itu bakal terjadi kapan Bu?
Sebenarnya prediksinya kurang lebih sama ya gini. Jadi memang yang menarik itu kalau angkutan lebaran itu ya ataupun hari-hari besar lainnya, puncak itu pasti tergantung dari jatuhnya hari apa sih. Nah, lebaran tahun ini kan kita jatuh kalau saya nggak salah kan di Rabu atau Kamis, Rabu dan Kamis gitu ya. Nah, kemudian cuti bersamanya Senin dan Selasa gitu loh. Nah, kami prediksi sih sebenarnya puncaknya mungkin akan terjadi di hari Sabtu atau Minggunya gitu loh ya. Which is itu adalah sekitar tanggal 4 kalau saya nggak salah. Hari April ya, Bu, ya? Sabtu tanggal 6 dan 7 itu adalah hari Sabtu dan Minggu gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga yang menarik kan gini, kalau misalnya kayak pengendara roda 2 itu kan biasanya adalah karyawan buruh gitu ya, karyawan pabrik misalnya gitu. Nah, mereka biasanya menunggu hari kerja terakhir nih, which is biasanya Sabtu pagi gitu. Jadi Sabtu siang baru mereka biasanya merombongan akan menuju ke Merak gitu. Sementara kalau mungkin yang karyawan kantoran karena mungkin sudah mengambil cuti lebih awal gitu ya, biasanya mereka mungkin di Jumat sudah mulai jalan juga, tapi mungkin puncaknya Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu. Ya. Oke, Bu, terkait target penumpang, Bu. Kemarin kalau dari Kemenhub juga memprediksi bakal ada pergerakan dari masyarakat itu sebanyak 193,6 juta. Nah, kalau dari ASDP itu sendiri target penumpangnya itu berapa, Bu? Karena kan di tahun kemarin kalau dari catatan saya ada 4,98 juta ya itu targetnya, itu pun naik 15% dibandingkan tahun 2022. Nah, tahun ini apakah ada penaikan, Ibu, untuk target penumpang, Bu? Oke. Mungkin kalau target bukan target lah, tapi kami bilangnya prediksi. Dari prediksi kami, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 memang juga diperkirakan ada kenaikan sekitar 15% atau jadi dari 5 juta menjadi 5,7 juta orang yang menyeberang. Sementara kalau kendaraannya naik sekitar 14% dari 1,2 juta menjadi 1,3 juta unit. Tadi kan Ibu sempat menyinggung bakal target yang akan menaiki ASDP itu menyeberang melalui ASDP itu ada 5,7 juta orang ya, Ibu ya. Nah, kalau untuk kapalnya itu bakal beroperasi berapa, Ibu? Kalau dari 2023 itu ada 218 kapal ya, Bu ya. 50 kapal milik ASDP, sisanya perbantuan dari Pelni juga ada, dari ALP juga ada. Nah, kalau untuk tahun ini gini, kalau untuk jumlah kapal yang beroperasi sebenarnya kalau kapal ASDP saja ada sekitar 225 kapal, ada 173 di miliknya ASDP, ada juga 53 milik anak usahanya ASDP, PT Jembatan Nusantara. Jadi kalau dari kami sendiri, kami menyiapkan seluruh kapal kami untuk siap beroperasi pada musim Lebaran ini. Nah, cuma kalau kalau kami kan di penyeberangan ini kan juga ada operator-operator lainnya ya, sama kayak kalau di udara ada maskapai lain gitu ya. Nah, di ferry penyeberangan ini juga ada operator lain. Nah, kesiapan mereka itu yang saya tidak bisa jawab ya untuk mereka. Tapi sebagai gambaran saja, misalnya kalau di Merak itu ada sekitar 70-an kapal yang punya ASDP hanya 15 gitu loh. Jadi sisanya tuh punyanya operator lain. Jadi saya kalau ditanya kesiapannya kapal, berapa kapal, ada kapal ASDP yang menyiapkan sekitar 225. Sementara kalau untuk operator lain kayak tadi Mbaknya menyebutkan Pelni gitu ya dan ALP, itu saya tidak bisa menjawab karena saya itu nanti juga tergantung dari pemerintah apakah akan menugaskan mereka atau enggak, seperti itu. Oke, berarti 225 kapal ya, Bu ya. Itu udah siap untuk beroperasi ya, Bu ya. Nah, terkait tarif nih, Ibu. Apakah ada kenaikan, Bu, untuk tarif untuk periode di angkutan Lebaran ini, Bu? Kalau tarif sih belum ya, karena kan memang kami ini adalah satu-satunya transportasi yang belum pernah menerapkan TUSLA nih selama untuk angkutan Lebaran ya. Jadi untuk sampai hari ini sih belum ada kebijakan untuk sana, karena juga nanti kan terkait dari pemerintah ya, karena kan tarif kita ditentukan sekali oleh pemerintah ya. Jadi kita belum tahu, salahnya sih tidak ada tapi. Berarti mengacu pada yang kenaikan tarif di 29 lintasan pada Agustus tahun lalu ya, Bu ya? Iya, masih yang itu saja sama. Oh, berarti untuk yang reguler pejalan kaki 22.700 gitu ya? Iya. Oke, siap, Bu. Nah, terkait pemesanan tiket. Sekarang ASDP itu udah menerapkan digitalisasi ya kan, pemesanan tiket melalui aplikasi Ferigi. Nah, kalau dari Ibu sendiri untuk imbauan daripada pengguna untuk memesan tiket melalui Ferigi itu seperti apa? Oke, kalau himbauan gini, mungkin saya menjelaskan mengenai Verizi tiketing kita ya. Jadi memang betul sejak tahun 2020 kita sudah berubah menjadi Verizi tiketing online, di mana semua pengguna jasa diwajibkan untuk membeli via online gitu ya. Nah, yang pertama adalah
Ticketing Verizi ini semua pengguna jasa itu diwajibkan untuk punya tiket sebelum sampai di pelabuhan gitu. Jadi tiket kita sudah bisa dibeli H-60 sampai dengan H-1 gitu. Jadi harapan kami H-1 semua pengguna jasa sudah harus punya tiket gitu ya. Pertama itu. Kemudian yang berbeda juga mungkin saya sedikit jelaskan, kalau tiketnya ferry ini agak berbeda dengan transportasi lainnya. Kalau transportasi lain itu waktu yang dipilih adalah waktu keberangkatan. Nah, kalau kita tuh waktu yang dipilih adalah waktu masuk pelabuhan gitu ya. Jadi itu agak berbeda. Nah, misalnya saya kasih contoh nih, misalnya Mbak Nitis mau menyeberang dari Merak ke Bakauni, Mbak Nitis pilihnya waktu masuk pelabuhan jam 10 pagi gitu ya. Nah, jam 10 pagi itu nanti 2 jam sebelumnya, jam 8, Mbak Nitis sudah bisa masuk untuk tukar boarding pass gitu ya. Nah, nanti jam 8 sudah bisa sudah bisa tukar boarding pass. Kemudian kalau memang nanti jam 8:05 sudah ada kapalnya, Mbak Nitis bisa langsung berangkat gitu ya. Jadi yang berbeda itu. Nah, penentuan waktu ini memang sudah dipertimbangkan dengan sangat baik gitu, di mana kalau semua orang tertib datangnya nih kurang lebih 2 jam gitu ya, sebelum waktu keberangkatannya sebelum waktu masuk pelabuhannya, maka idealnya rata-rata waktu menunggu orang itu sekitar 2 jam sih gitu lah, pada saat puncak ya gitu. Jadi memang ini yang menentukan. Nah, mungkin kalau misalnya mungkin Mbak Nitis pernah mendengar kok waktu nunggunya lama gitu. Nah, itu sebenarnya kemungkinan besar yang terjadi adalah tiket ataupun waktu yang dia pilih itu sebenarnya masih lama nih, tapi dia datang sudah lebih awal gitu, sehingga rasanya waktu tunggunya lama gitu ya. Itu kemudian juga, nah yang tahun ini juga dari tahun kemarin sebenarnya sudah kami terapkan juga, yang berbeda adalah adanya geofencing atau pembatasan radius pembelian tiket nih. Nah, ya gitu. Jadi tiket kita kan sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan, itu yang paling penting juga ya. Jadi semua sudah harus beli tiket jauh-jauh hari, jauh-jauh lokasi gitu ya. Nah, tahun kemarin tuh kami mulai menerapkan yang namanya geofencing ataupun pembatasan radius, di mana ada sekitar mulai dari titik pintu masuknya Merak itu sekitar 4 kilometer nih gitu ya, dari Bakauni juga sama sekitar 4 kilometer. Nah, dalam radius itu tidak bisa beli tiket nih gitu loh. Kenapa sih kita menerapkan itu ya? Gini, tujuannya sebenarnya supaya pertama pengguna jasa tuh harus sudah mewajibkan pengguna jasa tadi sudah bertiket gitu, sehingga pelayanan di pelabuhan tuh jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian yang ketiga juga adanya adanya kebutuhan untuk data manifest gitu ya. Nah, data manifest ini sebenarnya untuk kepentingan perlindungannya pengguna jasa gitu loh, karena itu ada hak asuransinya mereka di sana gitu loh. Jadi penting banget untuk para pengguna jasa, misalnya satu mobil isi 10 ya 10 namanya diisi gitu loh. Kenapa? Untuk asuransi gitu ya, untuk perlindungan asuransi. Jadi kami menghimbau kepada para pengguna jasa, satu, pastikan sudah bertiket sebelum masuk pelabuhan. Kemudian 2, beli tiket jauh-jauh hari gitu ya. Ketiga, pastikan semua data penumpang masuk dalam data manifest. Mungkin itu. Artinya pembatasan radius itu untuk pembelian tiket itu tidak menyulitkan ya Bu ya untuk penumpang. Justru itu akan menguntungkan bagi penumpang gitu ya. Betul, karena harapannya kan penumpang ini sudah punya tiket, jadi ketika masuk tuh seamless lah gitu ya. Mereka datang pelabuhan, tinggal tukar boarding pass, langsung ngantri untuk naik kapal dan langsung naik kapal. Seperti itu. Bu, selain ada pelabuhan Merak kan ada pelabuhan Ciwandan ya Bu ya. Di tahun kemarin pelabuhan Ciwandan dioperasikan untuk pemudik yang menggunakan motor. Apakah di tahun ini bakal berlaku hal yang serupa atau kayak gimana Bu? Oke, kalau itu sebenarnya kebijakannya kan nanti akan ditentukan oleh Kementerian Perhubungan ya, dalam hal ini sebagai regulator. Tapi kemungkinan besar masih sama gitu loh. Jadi yang sudah pasti itu bahwa kendaraan logistik sudah dipisah. Jadi mereka bisa ada yang langsung ke Ciwandan, nanti ada yang BBJ juga, tergantung dari ukuran kendaraannya ya gitu. Karena kan nanti juga kalau saya nggak salah hari ini ada pembahasan tentang SKB, surat keputusan bersama, nanti kendaraan logistik boleh maksimal hari apa sih boleh jalan di lintasan nasional gitu. Jadi itu tergantung dari sana. Kemudian juga mulai tanggal berapa nanti mereka akan dialihkan ke Ciwandan maupun ke BBJ, itu nanti akan ada pengumumannya. Tapi kemungkinan besar masih sama dengan tahun lalu. Tapi berarti ASDP udah siap ya, kalaupun itu nanti bakal dioperasikan seperti tahun lalu gitu ya Bu ya? Sudah siap. Jadi semua infrastrukturnya juga semua sarana dan prasarana di lokasi Ciwandan dan BBJ sudah kami siapkan. Oke Bu, terkait antisipasi kemacetan Ibu, kalau tidak salah di hari Kamis sampai Jumat tanggal 7 sampai 9 Maret itu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada kemacetan Bu untuk menuju pelabuhan Merak, bahkan hingga tol. Itu tuh karena cuaca. Nah, itu untuk antisipasi hal serupa yang akan terjadi di angkutan lebaran itu seperti apa Bu dari ASDP?
Oke, yang pertama sebenarnya itu adalah antrian ya gitu. Jadi kita bedakan antara antrian dan kemacetan ya Mbak ya. Jadi sebenarnya yang terjadi itu adalah mobil ngantri nih untuk masuk menunggu gilirannya masuk ke atas kapal gitu. Nah, karena yang berbeda juga kalau di ferry ini kan kita ujungnya laut nih gitu. Jadi memang batching, jadi memang harus ngantri. Nah, kemarin itu memang betul ada antrian cukup panjang sampai dengan pintu tol karena cuaca gitu ya. Jadi ketika, nah yang berbeda juga dengan transportasi lainnya gitu. Kalau kita ini kan karena pada saat cuaca ketika ombaknya agak tinggi, maka kapal pasti akan mengalami kesulitan untuk sandar gitu ya. Dan tentunya kan kita tidak mau membahayakan pengguna jasa, karena kalau misalnya kapalnya tidak stabil, ombak terlalu besar gitu, maka dia kapal itu tidak bisa stabil sehingga kendaraan tidak bisa keluar gitu ya, dan itu sangat berbahaya gitu. Jadi biasanya yang menentukan kapan kapal boleh berlayar atau tidak itu adalah BPTD. BPTD ini seperti otorita pelabuhan gitu yang menentukan, oh ini aman, ini tidak aman gitu, ini boleh berangkat, ini tidak boleh berangkat gitu. Itu adalah mereka. Jadi sekali lagi mereka adalah otorita pelabuhan, sehingga ketika nanti di cuaca dari BMKG biasanya akan memberikan informasi awal gitu, cuacanya kayaknya anginnya berapa knot, kemudian juga gelombangnya tingginya berapa, nanti mereka yang akan mempertimbangkan dan membuat keputusan, sehingga ketika terjadi kesulitan sandar tadi, nah itu pasti dampaknya kan kendaraan tidak bisa langsung berangkat gitu lah. Itulah antrian itulah yang sebenarnya terjadi pada kemarin ya, beberapa hari lalu seperti itu. Nah, untuk antisipasinya Ibu, apakah ASDP bakal menambah kapal atau kayak gimana? Nah, gini, kalau antisipasi maaf, kalau itu kan berarti merubah jadwal ya Bu ya, kalau kayak gitu. Itu seperti apa? Oke. Kalau merubah jadwal pasti kan kita juga balik lagi ngeliat cuaca ada gitu loh. Maksudnya kita tidak bisa mengontrol cuaca nih ya, agak sulit gitu loh. Tapi yang karena kami sebagai operator pelabuhan, yang pasti kami lakukan adalah menyediakan sarana untuk tunggu ya, mungkin itu dulu yang pertama. Jadi memang di area pelabuhan itu ruang tunggu sudah ada, kemudian kayak toilet, mungkin musola, tempat makan itu ada. Jadi apabila memang pengguna jasa harus menunggu sampai cuaca mungkin agak reda, maka itu dipastikan fasilitas umum itu ada gitu ya. Itu kemudian kalau perubahan jadwal memang benar-benar tergantung daripada cuaca itu sendiri ya gitu loh. Tapi pastinya pada kayak seperti kemarin, ambil contoh, ketika itu yang kapal yang beroperasi awalnya ada sekitar 25-an gitu ya. Tapi ketika cuacanya sudah membaik, langsung ditambahkan lagi kapal yang beroperasi sehingga bisa mempercepat pengangkutan kendaraan, sehingga bisa lebih cepat mengurai antrian seperti itu. Oh, berarti kalau misalkan katakanlah ada penumpang yang telat gitu ya Bu ya, karena itu antrian panjang seperti itu. Kemudian faktor cuaca juga yang menyebabkan si penumpang ini mengantri gitu. Nah, untuk tiketnya itu apakah akan hangus atau seperti apa Bu? Oke, kalau tiket kan itu memang force major ya. Ketika dalam kondisi force major, pastinya kita juga ada kebijakan-kebijakan khusus yang akan diterapkan melihat dari kondisi suasana di lapangan gitu ya. Jadi kalau kemarin karena memang kondisi khusus force major di mana cuaca memang ekstrim ataupun buruk, maka kita ada perpanjangan masa waktunya tiket gitu ya. Tapi memang itu nanti diberlakukan sesuai dengan kondisi, melihat kondisi di lapangan. Situasional berarti ya Bu ya. Oke Bu. Himbauan untuk pengguna jasa yang akan melakukan penyeberangan melalui ASDP untuk angkutan lebaran tahun ini seperti apa Bu? Oke, baik. Himbauan kepada seluruh para pengguna jasa yang akan menggunakan ferry penyeberangan, yang pertama pastikan Anda sudah memiliki tiket sebelum masuk pelabuhan karena tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian yang kedua juga perhatikan radius pembelian tiket karena ini juga pengaruh pada di mana Anda bisa membeli tiket. Kemudian yang ketiga adalah pastikan kendaraan Anda dalam keadaan fit, dalam keadaan prima, juga pengemudi juga dalam keadaan sehat sehingga menambah kenyamanan dan keamanan berkendara. Keempat, apabila Anda berada di pelabuhan maupun di atas kapal, selalu perhatikan himbauan ataupun arahan dari petugas untuk keselamatan Anda semua. Akhir kata, selamat melakukan perjalanan mudik, semoga aman selamat sampai tujuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.